Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang tentu pada hari Sabat ini yang sedang beribadah di rumah kita masing-masing. Saya secara pribadi memuji Tuhan. Oleh karena sampai saat ini, meskipun telah beberapa minggu diadakan ataupun terjadi penyebaran COVID-19 di Indonesia, tetapi sampai saat ini doa-doa kita telah dijawab oleh Tuhan. Dan satupun tidak ada dari anggota kita, Gereja Masyarakat Penghari ke-7 Ciracas, yang terinfeksi dengan COVID-19. Kita puji Tuhan. Tentu ini adalah merupakan sebuah pertanda bahwa Allah sangat mengasihi kita, bahkan juga memelihara kita hingga pada saat ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada kesempatan ini sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk tunduk kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam sorga, saat ini hamba-Mu akan membawakan firman-Mu untuk memberikan kami makan dari makanan rohani. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohonkan agar kuasa Roh Kudus-Mu ada di hati kami masing-masing, menuntun kami, sehingga firman-Mu yang hamba-Mu akan bentangkan pada saat ini sebagai bekal buat kami untuk mempersiapkan diri menyongsong kedatangan-Mu yang tidak akan lama lagi. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, saya rindu supaya ketika kita menghadapi ataupun menjalani penyebaran COVID-19 ini, mata rohani kita kiranya memandang kepada Yesus Kristus. Kita harus melihat bahwa keadaan ini bukanlah terjadi secara kebetulan, tetapi semua di dalam kerangka kontrol Tuhan. Dan penyebaran COVID-19 ini juga adalah merupakan sebuah tanda yang harus digenapi. Sebagaimana firman Tuhan katakan. Dan tentu kita sebagai umat Tuhan, jangan hanya kita melihat ya ke penyebaran COVID ini dengan rasa ketakutan, tetapi kita harus melihat ketika ini terjadi, bahwa sesungguhnya penyelamatan kita sudah dekat. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, yang sangat sulit seperti ini mengingatkan kepada kita untuk bangun dari tidur rohani kita, agar kita memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Saya ingin baca 2 ayat yang ingin mengarahkan kita agar kita dapat renungkan kembali akan perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita melihat tanda-tanda digenapi satu persatu. Disebutkan dalam Lukas pasal 21, Yesus katakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, dia katakan, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi saudaraku sekalian, saya rindu ketika kita menjalani akan penyebaran COVID-19 ini sebagai penggenapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya rindu supaya kita pun bangun dari tidur rohani kita. Ayat ini katakan tadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Supaya kita tidak terus tertidur secara rohani. Saudaraku sekalian, Paulus juga menguatkan akan hal ini. Dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-11 dia katakan seperti ini. Firman Tuhan katakan, hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Yang mau saya garis bawahi disebutkan di sini adalah waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bahwa kamu untuk bangun dari tidur. Kemudian dia katakan, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudaraku sekalian, ayat itu katakan kepada kita, sementara kita menjalani penggenapan kedatangan Yesus yang kedua kali, dia katakan, inilah juga saatnya bagi kita untuk memeriksa hidup kita, bangun dari tidur rohani kita. Itulah sebabnya saudara-saudaraku sekalian, dengan tuntunan Roh Kudus, saya ingin mengajak kita untuk mempelajari kembali satu perumpamaan yang diberikan oleh Yesus Kristus dan dituliskan dalam Matius pasal yang ke-25.
ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ini adalah salah satu perumpamaan yang paling menarik tentang bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah yang perlu kita pelajari dengan baik. Sehingga lewat perumpamaan yang diberikan oleh Yesus Kristus ini kepada kita, kita tahu bagaimana keadaan kita dan apa yang harus kita lakukan sementara kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah perumpamaan tentang 10 anak darah. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita yang dituliskan dalam Matius pasal yang ke-25, ayatnya di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saudara-saudara sekalian, saya memohonkan, saya menghimbau, mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama dan mempelajarinya dengan tuntunan Roh Kudus, agar kita dapat menarik satu pelajaran penting dari perumpamaan ini. Saya akan bacakan dan saudara-saudara bisa juga mengikuti sambil membuka Alkitabnya. Disebutkan saudaraku sekalian di sana. Pada waktu itu dia katakan, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama datang, lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Kemudian di ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untukmu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus, apa pelajaran penting yang bisa kita petik melalui perumpamaan 10 anak darah dalam menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali? Sebagaimana persiapan kita pada saat ini? Apa arti 10 anak darah? Apa juga artinya mempelai laki-laki? Apa arti pelita? Apa itu artinya minyak dalam perumpamaan ini sebagaimana yang dinyatakan pada ayat yang pertama? Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus, kita akan pelajari bersama-sama Alkitab kita. Kalau kita membaca di ayat yang ke-10 ataupun di perikop ini, 10 gadis atau anak darah itu adalah simbol dari gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Sementara mempelai laki-laki adalah simbol daripada Yesus Kristus yang akan datang menjemput kita. Dan pelita adalah simbol dari firman Tuhan. Sementara minyak adalah simbol dari Roh Kudus. Saudaraku, dalam perumpamaan ini disebutkan ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh atau alias bijaksini. Saudaraku, ini merupakan sebuah gambaran kepada kita sebagai umat Allah. Di dalam menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak banyak kelompok saudara-saudaraku sekalian. Hanya ada 2 kelompok pada akhirnya. Tidak ada kelompok yang ketiga, hanya 2. Ya, yang pertama adalah kelompok yang digambarkan dengan bijaksana, gadis yang bijaksana yang bersedia tentu. Dan yang kedua adalah kelompok umat Tuhan yang tidak bersedia ketika Yesus datang. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, ketika mereka menunggu
sang mempelai datang. Ya, kalau kita bisa coba ataupun kita pelajari dalam perikop ini, ya, ada banyak persamaan kedua kelompok itu sementara menunggu. Saudara-saudara sekalian, sama seperti kita. Seperti 10 gadis ini. Sebelum tiba saatnya tidak bisa kita bedakan mana kelompok yang bersedia, mana kelompok yang tidak bersedia. Itu jelas sekali. Sama seperti yang disebutkan dalam perumpamaan 10 anak darah ini. Coba kita lihat. Saya memperhatikan karena sulitnya kita membedakan ya. Sampai tiba kepada final. Dua kelompok ini sangat banyak persamaannya. Perbedaannya hanya sedikit. Saya mau katakan hanya satu. Tapi persamaannya begitu banyak. Sehingga hampir nggak bisa kita lihat sebelum tiba finalnya. Di manakah umat Tuhan yang sungguh-sungguh siap untuk kedatangan Tuhan. Mana yang tidak. Coba kita lihat persamaannya Bapak Ibu sekalian. Kita buka bersama-sama Alkitab kita. Di ayat yang pertama, saya dapati begitu banyak persamaan yang mereka miliki antara gadis yang bijaksana, yang siap pada kedatangan mempelai, dan juga apa? Dengan yang tidak bersedia. Yang pertama saya lihat di sini adalah kedua kelompok ini sama-sama menunggu. Lalu kemudian yang bisa juga kita lihat dari ayat yang pertama ini juga, kedua kelompok ini sama-sama memiliki pelita. Lalu yang ketiga, mereka juga sama-sama mengambil pelita ketika mempelai datang. Masih di ayat yang pertama. Di sini juga kita dapati bahwa kedua kelompok ini sama-sama menyongsong mempelai ketika datang. Dan kemudian bahwa kedua kelompok ini sama-sama tertidur. Sebagaimana yang disebutkan di ayat yang ke-6. Ya, karena mempelai itu datang, dia katakan mereka sama-sama tertidur. Di ayat yang ke-6 juga kita bisa lihat kedua kelompok ini sama-sama mendengar suara orang berkata bahwa mempelai datang. Tapi saudaraku sekalian, Alkitab katakan perbedaan mereka hanya satu. Apa itu perbedaannya? Disebutkan gadis-gadis yang bodoh alias bijak sini membawa pelitanya tetapi tidak memiliki persediaan minyak. Sementara gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga persediaan minyak di buli-buli mereka. Sebagaimana dicatat di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saudaraku sekalian, luar biasa. Itulah sebabnya kalau kita bisa lihat ya. Boleh saja di gereja kita semua kita sama-sama rindu kedatangan Tuhan. Menunggu kedatangan Tuhan. Bergereja hari Sabat. Datang kebaktian Rabu malam. Mengembalikan persepuluhan. Memberikan persembahan. Bisa saja aktif dalam pelayanan. Tetapi mungkin kita pun hanya memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan yang kita dapat dari 10 anak darah ini. Kedua kelompok ini. Yang satu memiliki pelita. Dan kemudian dia memiliki minyak. Sementara yang satu lagi, dia memiliki pelita tetapi tidak memiliki minyak. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah artinya pelita di sini? Dalam bahasa Yunani, pelita itu dipakai kata lukos. Itu artinya adalah bisa pelita, bisa juga artinya obor, bisa juga suluh, dan bisa juga lampu. Namun saudaraku sekalian, apapun istilahnya yang disebutkan tadi, tetapi fungsinya hanya satu, yaitu menerangi. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus, pelita adalah firman Tuhan. Sebagai penuntun perjalanan kehidupan kita yang telah digelapkan oleh dosa. Akhirnya supaya kita berjalan dengan baik sampai tiba kepada tujuan yang telah dibuat oleh firman Tuhan, yang dibuat oleh Tuhan, yaitu tiba di dalam kerajaan sorga. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu sebabnya Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105 dia katakan apa? Firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Allah ini adalah pelita penuntun yang aman, yang handal di dalam perjalanan hidup kita menuju sorga yang kekal. Dan dalam 2 Timotius pasal 3 yang ke-15 ya disebutkan, ingatlah juga
bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Ya, Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, Alkitab inilah sebagai penuntun bagi kita, terang untuk membawa kita kepada keselamatan dari Yesus Kristus. Lalu yang kedua adalah bagaimana dengan minyak? Minyak, saya sampaikan tadi, adalah simbol daripada Roh Kudus yang akan menyanggupkan kita mengerti akan firman Allah yang kita pelajari. Dan yang kedua, Roh Kudus juga yang dilambangkan dengan minyak adalah kuasa, kekuatan kepada kita untuk dapat menghidupkan firman Allah dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana dicatat dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Apa yang mau saya katakan saudaraku sekalian tentang pelita dan minyak? Kedua-duanya harus berdampingan melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga dapat menghasilkan perubahan dalam tabiat kita. Sehingga kita dimampukan berjalan sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus, saya teringat pada waktu saya masih kecil. Zaman saya waktu kecil, sebelum sekolah, kami sering dibawa oleh orang tua ke kebun di hutan. Perjalanan 1,5 jam dari kampung. Saudaraku tahu, ketika kita ada di kebun, di sana tidak ada listrik. Pada tahun 80-an listrik itu belum seperti saat ini. Belum kita kenal dengan baik. Saya masih ingat ketika kami tiba di kebun dan kemudian bermalam. Biasanya kami bermalam di sana. Dan yang selalu digunakan pada malam hari untuk menerangi adalah lampu. Lampu, ya kalau orang tua saya ambil botol dan kemudian bikin sumbunya. Dan kemudian dibalut dengan timah yang tentu pembalut dari rokok yang di dalam itu. Dan kemudian dimasukkan. Lalu kemudian minyak dituangkan ke dalam. Itulah ketika itu dihidupkan, sumbunya akan menyala sampai pagi. Tapi pernah saya lihat karena habis minyak dan kemudian lama-lama secara perlahan-lahan pelita itu apa? Padam. Soalnya saya dapat saksikan dan lihat sebagus apapun pelita kita, lampu yang kita pegang, tetapi ketika minyaknya habis, maka lampu itu akan padam. Dia tidak bisa menerangi kembali. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itulah juga pentingnya kedua hal itu. Minyak dengan pelita itu harus bergandengan dalam melaksanakan fungsinya untuk dapat menerangi perjalanan hidup kita. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya kepada kita sekarang adalah, sementara saudara dan saya sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, masih tetapkah menyala pelita kita? Ini menjadi pertanyaan penting. Mana lebih kuat saudaraku sekalian? Nyala virus corona atau firman Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya dapat rasakan, saya dapat pastikan bahwa iblis sekarang ini tersenyum, tertawa, bergembira menyaksikan banyak umat Tuhan di belahan dunia ini. Bahkan juga di Indonesia ini yang merasa sangat ketakutan oleh karena penyebaran virus corona ini. Sehingga saudara-saudara, banyak umat-umat Tuhan tidak fokus lagi kepada Tuhan. Tapi mereka fokus kepada virus corona. Sehingga apa yang terjadi? Ketakutan demi ketakutan. Dan tujuan daripada iblis membuat virus ini, menyebarkan virus ini adalah supaya tersebar juga ketakutan. Sehingga umat-umat Allah tidak fokus lagi kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara-saudaraku sekalian, saya ingin menghimbau kita kembali agar kita ingat semua yang terjadi saat ini dikontrol oleh Tuhan. Jadi jangan pernah takut. Ketika terjadi penyebaran, walaupun beritanya begitu menakutkan, saya ingin mengajak kita kembali. Mari kita pandang kepada Yesus. Kita baca firman Tuhan. Semua ini adalah penggenapan tanda kedatangan Tuhan. Dan tentu itu memastikan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, saya meminta kita semua anggota jemaat Ciracas dengan sangat agar kita berhenti untuk mengirim berita dan video-video corona yang menebarkan ketakutan ke WA Gereja Masihat Penghari ke-7 Ciracas. Karena itu tidak membangun iman kita. Kalaupun ada, cukuplah itu saudara-saudara baca sekedar. Tetapi yang paling penting adalah
bangun hubungan dengan Tuhan. Saya hanya mengajak kita kembali, kalaupun ada hal-hal tentang virus yang perlu di-share ke WA gereja, biarlah itu dilakukan oleh bagian komunikasi kita, sehingga semua akan berjalan dengan baik. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita perlu melihat kembali keadaan kita. Sementara kita menunggu kedatangan Yesus, sementara tanda-tanda kedatangan Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Ingat selalu, jangan pernah takut. Fokuslah kepada Kristus, bukan kepada krisis. Ingat bahwa Allah kita lebih besar dari semua itu. Itulah sebabnya saudara-saudaraku sekalian, kalau kita simak dalam pelajaran kita pada saat ini, sementara kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, ada dua hal penting dalam perumpamaan ini yang perlu kita pegang untuk menolong kita, mempersiapkan diri kita dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya persiapan dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali sesungguhnya memerlukan hidup yang dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Ini harus menjadi tujuan kita. Ini harus menjadi fokus kita. Diurapi oleh Roh Kudus merupakan kebutuhan kita yang vital dan mendesak sebagai umat Tuhan dan anggota gereja. Kenapa saudaraku sekalian? Karena Roh Kudus adalah oknum ketiga kealahan sebagai wakil Allah, wakil Yesus Kristus dengan kuasa kealahannya. Dialah yang melembutkan hati manusia dan menunjukkan kepada mereka apa yang perlu diperhatikan. Ingat, tanpa Roh Kudus tidak ada satu jiwa pun yang dapat bertobat, termasuk diri kita sendiri. Tidak akan pernah. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, dalam pena inspirasi yang diberikan kepada Ellen White, dalam buku Christ Object Lesson, halaman 229, dia katakan seperti ini. Tanpa Roh Allah, suatu pengetahuan mengenai firman-Nya adalah sia-sia belaka. Saya ulangi. Tanpa Roh Allah, suatu pengetahuan mengenai firman-Nya adalah sia-sia belaka. Jadi firman Allah yang kita pelajari sebaik apapun, tanpa kuasa Roh Kudus, itu akan sia-sia. Dan kemudian dia katakan, teori mengenai kebenaran yang tidak disertai Roh Kudus tidak dapat membangunkan jiwa itu atau menyucikan hati. Lalu kemudian dia katakan, orang bisa mengenal perintah serta janji-janji Alkitab, tetapi kecuali Roh Allah menempatkan kebenaran itu dalam hati, tabiat tidak akan berubah tanpa penerangan Roh. Manusia tidak akan dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan, dan mereka akan jatuh di bawah pencobaan-pencobaan iblis. Luar biasa. Jadi tidak ada gunanya firman Tuhan itu kita pelajari sebanyak-banyaknya, begitu dalam, tanpa kuasa Roh Kudus. Karena itu tidak akan pernah bisa mengubah kehidupan kita ataupun tabiat kita agar bertumbuh seperti tabiat Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, itu sebabnya kalau kita lihat sebenarnya secara cepat apa menjadi tugas Roh Kudus, begitu penting. Yang pertama, tugas daripada Roh Kudus, Alkitab katakan, menginsafkan dunia akan dosa, keadilan, dan keputusan yang membawa pertobatan di dalam hati manusia, sebagaimana dicatat di dalam buku Yohanes 16 ayat yang ke-8. Jadi menginsafkan manusia akan dosa. Lalu yang kedua, tugas daripada Roh Kudus adalah mengarahkan pemikiran umat manusia dalam menyelidiki firman Tuhan dan menuntunnya kepada seluruh kebenaran. Jadi itu fungsi daripada Roh Kudus. Sebagaimana dicatat dalam Yohanes 14 ayat 26. Kemudian Roh Kudus juga mempunyai tugas mengingatkan kita di saat-saat darurat akan kebenaran. Atau ayat-ayat Alkitab yang kita sudah pelajari sebelumnya. Markus 13 ayat 11. Apalagi Roh Kudus juga menjadi perantara di hadapan Bapa ketika kita berdoa. Menafsirkan serta menyempurnakan permohonan-permohonan yang dipanjatkan kepada Tuhan. Roma 8 ayat 26. Dan juga Roh Kudus memberikan kita bukti atau jaminan pribadi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan.
Roh Kudus juga mempunyai tugas memberikan kuasa kepada umat Tuhan di dalam memberitakan Injil. Jadi ketika kita memberitakan Injil, kita tidak akan memiliki kuasa apa-apa dalam membawa orang itu kepada Kristus supaya mereka bertobat, kecuali Roh Kudus yang memberikan kuasa. Sebagaimana dicatat dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Saudaraku sekalian, itulah sebabnya kita semua membutuhkan Roh Kudus. Masing-masing kita sangat membutuhkan untuk kepenuhan Roh Kudus. Itulah sebabnya dalam Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Dia katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Kemudian dia katakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudaraku sekalian, firman ini katakan kita harus penuh dengan roh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apalagi yang bisa kita lihat? Kita juga membutuhkan Roh Kudus, karena hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus ibarat lampu ya yang memiliki minyak. Sebagaimana tadi dicatat dalam Matius pasal 25 ayat yang keempat. Jika kita tidak dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan dapat mengalahkan sifat kedagingan di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, betapa pentingnya kita dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus. Salah satu dalam pergumulan kita adalah agar kita bisa mengalahkan sifat-sifat kedagingan. Dan yang kedua, agar kita dapat menghidupkan buah roh, ya, sebagaimana dicatat dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 dan 23 dan juga ayat yang ke-24. Ini yang sangat penting agar kita, kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, maka buah roh itu akan menjadi kehidupan kita. Sebagaimana dicatat dalam Galatia pasal 5 ayat 22, dia katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemudian kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia tidak menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Jadi luar biasa. Jadi inilah sebenarnya sifat dan tabiat yang akan kita hidupkan ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Saya akan membacakan saudara-saudara sekalian satu kutipan yang luar biasa dari tulisan Ellen White, pena yang diinspirasikan dalam buku Sri Membina Keluarga, jilid 5 halaman 317. Dia katakan seperti ini. Ini tentang betapa pentingnya Roh Kudus menguasai bahkan membaptiskan hidup kita. Dia katakan roh itu bekerja atas hati manusia. Dan kemudian dia katakan sesuai dengan keinginan dan persetujuannya untuk menanam dalam dirinya suatu keadaan yang baru. Saudaraku, coba cek ini. Rupanya Roh Kudus itu pun akan hadir memerintah dalam hidup kita ketika kita izinkan masuk. Saya ulangi, roh itu bekerja atas hati manusia sesuai dengan keinginan dan persetujuannya untuk menanam dalam dirinya satu keadaan yang baru. Tetapi golongan yang digambarkan oleh anak darah yang bodoh, nah ini dia, telah merasa puas dengan pekerjaan yang dangkal. Apalagi, kemudian dia katakan, mereka tidak mengenal Allah. Ini gadis yang bodoh, 5 gadis yang bodoh ya. Dan kemudian mereka tidak mempelajari tabiatnya. Kemudian dia katakan mereka tidak mengadakan hubungan dengan dia. Jadi gadis yang bodoh itu rupanya kenapa dia tidak siap? Karena tidak memiliki hubungan dengan Yesus. Kemudian dia katakan oleh sebab itu mereka tidak tahu bagaimana untuk percaya. Bagaimana untuk memandang hidup. Bahkan disebutkan di situ pelayanan kepada Allah timbul dalam formalitas saja. Jadi sangat luar biasa. Semakin dipertajam lewat kutipan hambanya Ellen White tentang kondisi ataupun kehidupan daripada 5 anak darah yang bodoh yang tidak siap ketika mempelai datang. Baik, yang terakhir, yang kedua, mempersiapkan diri menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, yang memerlukan hidup yang berjaga-jaga. Saudaraku sekalian, kita harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan saatnya dia akan tiba. Kita tidak tahu saatnya dia akan datang. Walaupun memang dia telah memberikan tanda-tanda sebagai jarum penunjuk betapa dekatnya
akan kedatangan Tuhan. Itu sebabnya dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 13, inilah nasihat dari perikop yang kita baca tadi. Yesus katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudaraku sekalian, di sini yang mau saya tekankanlah berjaga-jaga. Kalau Paulus katakan tadi, inilah waktunya kamu harus bangun dari tidurmu. Artinya lah tidur rohani. Waktunya kita bangun. Inilah bagian yang disebutkan dalam perikop ini supaya kamu berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Pertanyaannya bagi kita saat ini, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan sementara kita menunggu kedatangan Tuhan, diminta untuk berjaga-jaga? Saya mau Bapak Ibu sekalian, supaya penyebaran COVID-19 ketika kita beribadah di rumah, inilah waktunya sebenarnya bagi kita memeriksa diri. Apakah kita telah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan lewat doa? Ambil waktu saudara-saudara sekalian secara pribadi. Waktu untuk berdoa secara khusus kepada Tuhan. Bukan waktu yang terburu-buru, tetapi waktu yang sudah kita tentukan untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Yang kedua, inilah waktunya kita berjaga-jaga dengan mempersiapkan diri kita. Membangun hubungan dengan Tuhan lewat membaca Alkitab. Kalau istilah kita sekarang ini adalah waktunya kita membudayakan, ya namanya WPA. Waktu pribadi dengan Allah. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, ya bukan hanya saudara dan saya pun seringkali oleh karena kesibukan-kesibukan, waktu pribadi dengan Allah itu terlewatkan. Saya rindu juga Bapak Ibu sekalian, sementara kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus berjaga-jaga dengan cara memeriksa hubungan kita dengan Tuhan. Masihkah engkau memberikan waktu yang terbaik untuk mendengarkan Tuhan berbicara lewat membaca firman Allah? Puji Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita luar biasa pada minggu ini. Ya, bagaimana Yesus memberikan teladan kepada kita. Ya, di dalam perjalanan kehidupannya sebelum dia melayani, melaksanakan rencana keselamatan. Begitu dia selesai dibaptiskan, dia dibawa roh ke padang gurun. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika dia di padang gurun, lapar setelah puasa 40 hari 40 malam. Dan pada saat itu datang iblis menggoda. 3 jenis pencobaan yang diberikan kepada Yesus Kristus. Yang sebenarnya mewakili pencobaan yang kita alami sekarang ini. Baik itu pencobaan tentang hal selera. Apakah itu pencobaan untuk kesombongan show. Ya apakah itu kenikmatan dunia. Tetapi dalam ketiga jenis pencobaan itu, Yesus selalu mengutip firman Allah. Ada tertulis. Itulah saudaraku sekalian menjadi teladan buat kita. Sehingga dia dapat mengalahkan iblis. Senjata yang sama ada kepada kita pada saat ini. Kita harus mempelajari Alkitab ini dengan baik. Agar dengan demikian, ketika datang pencobaan apapun bentuknya, badai-badai apapun bentuknya, dalam menerpa kehidupan kita sementara kita mengadakan pelayaran menuju surga yang kekal, kita akan dapat menang. Waktunya juga kita, Bapak Ibu sekalian, dalam berjaga-jaga, membangun persekutuan keluarga, di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Dengan ada situasi yang sulit dengan COVID-19 ini, hubungan kami antara satu dengan yang lain semakin dekat. Kami dapat membangun hubungan dengan Tuhan lebih baik lagi. Dan kami boleh sharing satu dengan yang lain. Berdoa bersama-sama. Saya rindu juga Bapak Ibu sekalian itu menjadi pengalaman kita semua dengan keadaan yang kita alami. Apalagi saudaraku sekalian, dalam berjaga-jaga, waktunya kita juga harus berikan untuk membicarakan tentang Yesus. Tentang kasih-Nya, tentang keselamatan, tentang masa depan yang Dia janjikan kepada kita. Sehingga orang lain pun dapat kita bawa kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus, kita harus berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan sudah amat dekat. Matius pasal 25 ayat yang kelima, dia katakan apa? Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saudaraku sekalian, jika kita tidak berjaga-jaga, maka kita diibaratkan gadis yang memiliki pelita
tetapi tidak memiliki minyak. Itu sebabnya di ayat yang ke-8 dalam Matius pasal 25 ini. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi apakah mereka bisa berikan? Gadis yang bijaksana bisa berikan? Tidak. Itu artinya adalah bahwa seseorang umat Allah tidak bisa meminta Roh Kudus dari orang lain, dari temannya. Itu hanya bisa kita dapat melalui hubungan kita yang intim dengan Yesus setiap hari. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, jika kita tidak memiliki minyak Roh Kudus, maka kita terlambat untuk masuk dalam pesta anak domba itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-10 dalam Matius pasal 25 katakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus, pintu rahmat ada waktunya tertutup. Sama seperti kepada 5 mempelai yang bodoh. Ketika mereka pergi membeli minyak sudah terlambat. Dan mereka ketika tiba, pintu sudah tutup. Ingat, jika Allah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Demikian juga sebaliknya, jika Allah sudah menutup pintu, tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selagi pintu kasihan masih terbuka bagi kita semua, mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Mari kita perhatikan, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kita perlu minyak Roh Kudus. Ingat, pengetahuan kita akan firman Tuhan tidaklah cukup. Perikop ini katakan kita harus dipenuhi oleh minyak Roh Kudus. Sehingga apa yang terjadi? Pelita kita, yaitu firman yang kita baca dan hidupkan itu menyala dan kemudian bersinar di sekeliling kita. Roh Kudus harus diminta setiap hari. Karena itu adalah kebutuhan terbesar kita sementara kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita harus setiap hari meminta. Bahkan kita juga harus menghargai pemberian Allah yang istimewa. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus, pada saat ini saya akan menyimpulkan firman yang saya bawakan pada saat ini. Pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama adalah ketika Yesus datang pada kali yang kedua, yang tidak akan lama lagi, apakah saudara dan saya bersedia? Ketika Tuhan Yesus Kristus menjemput kita, pastikan di kelompok yang manakah saudara berada? Apakah saudara berada di kelompok gadis yang bijaksana atau berada di kelompok gadis yang bodoh atau bijaksini? Keputusan ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Walaupun Tuhan mau kita ada di kelompok gadis yang bijaksana, tetapi semua ditentukan oleh pilihan kita masing-masing. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan Allah, Yesus Kristus rindu agar kita ada di kelompok 5 gadis yang bijaksana itu. Oleh karena itu, jika kita ingin bergabung di kelompok umat Tuhan yang bijaksana itu, maka kita harus memiliki minyak Roh Kudus untuk membuat pelita kita tetap menyala. Bagaimana caranya? Mintalah melalui doa. Roh Kudus setiap hari. Minta. Ini adalah kebutuhan kita yang paling mendesak. Sebagaimana dicatat dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, carilah, ketoklah. Maka dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Lalu yang kedua. Ambil selalu waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan. Karena itu adalah pelita kita yang akan menuntun kita. Menerangi perjalanan hidup kita. Supaya kita tidak bisa disesatkan oleh berbagai ajaran. Sehingga kita bisa berjalan di dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, ambil waktu selalu bersaksi bagi Tuhan. Dengan terlibat memenangkan jiwa. Karena melaluinya, rohani kita akan lebih sehat senantiasa. Ingat Bapak Ibu sekalian, ada 3 itu hal yang membuat tubuh kita sehat. Yang pertama adalah kita harus bernapas. Nafas orang Kristen adalah doa. Lewat doa itulah kita meminta segala sesuatu kepada Tuhan yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan peperangan rohani. Dan lewat doa itulah kita meminta kepada Tuhan agar kuasa Roh Kudusnya diberikan kepada kita. Jadi seseorang harus bernapas, tapi tidak cukup hanya bernapas, ya. Kita juga harus apa? Makan dengan teratur. Dan tentu makanan kita, makanan rohani kita adalah firman Allah. Kita harus rutin memakan firman Allah. Sama seperti obat saudara-saudara sekalian. Obat itu sebagus apapun dia, khasiatnya, kalau dia terbungkus, kita tidak buka dan tidak makan, itu tidak akan pernah memiliki efek apa-apa dalam hidup kita. Demikian juga firman Allah. Firman Allah ini harus kita pelajari. Berikan waktu yang terbaik.
makan secara teratur agar tubuh rohani kita sehat. Lalu yang terakhir adalah yang kita akan lakukan. Perlu kita apa? Supaya tubuh kita ini sehat, kita harus berolahraga. Dan tentu olahraga rohani kita adalah bersaksi. Karena dengan kita terlibat melakukan pelayanan, bersaksi tentang Yesus Kristus, maka kita akan diberikan kekuatan, kita diberikan sukacita, dan di situ ada waktu bagi kita untuk apa? Membenahi diri kita hari demi hari, lebih menyerupai Kristus sehingga kesaksian yang kita sampaikan tidak akan ditolak oleh orang lain. Mudah-mudahan biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Pastikan Bapak Ibu sekalian, sementara kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, pastikan bahwa kita ada di pihak ataupun bahwa kita ada di kelompok 5 gadis yang bijaksana yang memiliki pelita dan juga minyak, yaitu minyak Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita pun dapat bersiap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Amin. kita diingatkan kembali bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini ratusan tahun yang lalu, Ia masuk dengan lembut ke dalam setiap hati yang menerimanya. Hingga sekarang, ketika Ia berdiri dan mengetuk di depan pintu hati Anda, kasih-Nya menarik engkau ke hadirat-Nya. Apakah kau mendengar suaranya?
Allah memiliki solusi atas kebutuhan yang engkau perlukan. Beberapa dari kita mungkin telah mengenalnya, namun dalam kehidupan kita yang sibuk, kita telah membuat Allah menunggu. Kenapa tidak menjadikan sahabat ini khusus? Maukah Anda berdoa doa ini bersama kami sembari kami bernyanyi? Masuklah ke dalam hatiku Tuhan, masuklah dan hiduplah dalam hati. Cuma sama-sama kita nyanyikan itu Maestro. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam sorga, terima kasih atas pekabaran firman-Mu kepada kami, yang mengajak kami agar bersiap untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali, yang tidak lama lagi. Kami pun harus berjaga-jaga dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami ya Bapa, agar kami dapat mempersiapkan diri kami berada di pihak 5 gadis yang bijaksana, karena kami memiliki pelita yang menyala dan minyak Roh Kudus yang tentu akan mempersiapkan kami menyongsong hari yang mulia kedatangan-Mu yang kedua kali. Untuk itu ya Bapa, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami tahu Tuhan telah mempersiapkan berkat yang istimewa kepada kami, meskipun kami saat ini berada di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Engkau akan mengangkat tangan-Mu untuk memberkati kami pada saat ini, sehingga kami pun akan merasakan damai dan sukacita sorga. Saudara-saudaraku sekalian yang kasih oleh Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan bagimu pada saat ini. Ya Allah kami, sementara hamba-Mu mengangkat tangan buat jemaat ini untuk memberkati mereka, biarlah tangan Tuhan yang tidak kelihatan diangkat untuk memberkati semua umat-umat-Mu saat ini. Jika engkau, saudaraku, baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, diberkatilah bakulmu dan juga adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang mau berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberikan engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang penuh dengan kemuliaan itu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menuntun, memelihara, dan memberkati engkau mulai dari saat ini hingga Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu persembahkan doa ini. Amin.